Selamat pagi, Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam Renungan HKBP Rasot Sutoyo Selasa 12 Juli 2022. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Yesaya 61 ayatnya yang ke-8. Demikianlah sabda Allah. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Dalam bahasa Batak dikatakan, Ai audo Jehovah. Nah, holong roha di hati goran, alai nama gigi, mida tabat-taban, pangarupaon, sai lehonok kudo upanasida, di bagasan hasit tongan, jala pahotok kutu nasida, padan saleleng lelengna. Ima sahatna. Iwapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab Perjanjian Lama banyak sekali mengisahkan tentang hukuman-hukuman yang dialami oleh bangsa Israel. Hukuman-hukuman bagi bangsa Israel berlaku dalam berbagai bentuk. Misalnya, dikalahkan musuh, dikuasai oleh raja yang lalim, dibuang ke negeri asing. Hukuman-hukuman tersebut dijatuhkan bukan tanpa sebab. Hukuman yang diterima mereka sebenarnya merupakan konsekuensi perbuatan bangsa Israel itu sendiri. Tapi menariknya, meskipun bangsa Israel seringkali dihukum, namun Tuhan tidak membiarkan bangsa itu terus menderita. Melalui para nabi, Tuhan kemudian selalu mengabarkan berita pembebasan dan penyelamatan bagi bangsa Israel. Dan pesan Nabi Yesaya dalam bacaan ini merupakan salah satu pesan yang berisi kabar selamat sebagai pengharapan bagi bangsa Israel yang sedang mengalami situasi yang sangat berat. Bertahun-tahun mereka dijajah dan dibuang ke negeri asing. Mereka merindukan pembebasan dan Tuhan memberi mereka harapan. Harapan itu berisi kabar baik untuk yang sengsara, perawatan untuk yang remuk hati, pembebasan bagi yang ditawan, penghiburan bagi yang berkabung, perhiasan kepala atau simbol kemegahan sebagai ganti abu, simbol keprihatinan. Pembangunan kembali kota-kota yang hancur, itu dapat kita lihat dalam ayat 1-4. Kabar selamat yang disampaikan sungguh memberi harapan bagi bangsa Israel. Selain kabar selamat, sebagai pengharapan ada hal penting yang harus juga diperhatikan oleh umat. Disebutkan dalam rangkaian kabar keselamatan itu bahwa Tuhan mencintai hukum, membenci perampasan dan kecurangan. Artinya Tuhan mencintai tindakan-tindakan yang berkeadilan. Keselamatan bagi bangsa Israel berkait erat dengan pemberlakuan tindakan-tindakan berkeadilan dalam kehidupan bangsa tersebut. Dalam kenyataan, melakukan keadilan bukanlah persoalan mudah. Apalagi kalau upaya melakukan tindakan-tindakan berkeadilan tersebut tidak didukung oleh sekitar. Diperlukan keberanian dan kebijaksanaan untuk melakukannya. Namun, siapapun yang melakukan keadilan, ia akan selamat lahir batin. Keadilan yang diberlakukan dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat akan mewujudkan keselamatan bagi bangsa. Terakhir, sebagai orang-orang yang dikasihani Tuhan, saat ini kita terpanggil untuk memberitahukan tahun rahmat kepada orang-orang di sekeliling kita. Saat ini sangat mendesak untuk kita hayati, renungkan, dan kita menanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah melakukan tugas panggilan tersebut? Memberitakan tahun rahmat Tuhan, menyampaikan kabar sukacita bagi orang sengsara, orang berduka, membebaskan orang yang tertawan dan terpenjara adalah tugas yang sangat mendesak. Dan yang perlu kita respon dengan sungguh-sungguh melalui perbuatan nyata dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, besar kasih-Mu dalam hidup kami. Hari ini tolong dan kuatkan kami untuk dapat melakukan keadilan dan tahun rahmat Tuhan kepada semua orang di sekeliling kami. Amin.
Selamat beraktivitas Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan. Kami masih tetap menyerukan, mari kita tetap melakukan protokol kesehatan dan jangan lupa memakai masker. Tuhan Yesus memberkati.